para netizen yang tercinta. Video Luna Maya sedang marah-marah ke karyawannya hingga menggebrak meja belakangan ini viral di media sosial. Video tersebut viral setelah diunggah oleh salah satu akun di TikTok. Mengetahui kegaduhan ini, Melanie Ricardo auto menyindir oknum kebelet FYP. Publik memang sempat dihebohkan dengan video viral Luna Maya beberapa waktu lalu. Video tersebut diketahui merekam aksi Luna Maya ketika sedang marah-marah kepada karyawannya. Dalam videonya terlihat Luna Maya marah-marah sambil menggebrak meja, sedangkan semua karyawannya terlihat hanya duduk di kursi. Kuat dugaan Luna Maya marah karena kecewa dengan hasil kerja karyawannya. Namun gegara hal itu, Luna Maya langsung menuai banyak respon kritik dari netizen yang budiman. Ditambah lagi narasi yang ditulis dalam video terkesan menggiring opini negatif. Menanggapi hal itu, Melanie Ricardo, sahabat dari Luna Maya, akhirnya ikut angkat bicara. Melanie Ricardo mengaku ikut kaget dan sempat mengirimkan link video tersebut ke gengnya dengan Luna Maya. Melanie Ricardo juga menyoroti sikap orang yang seperti tidak punya etika sehingga tega merekam video tanpa tahu batasan. Ia juga menyinggung soal video yang terkesan menggiring opini demi hanya sebuah konten agar menjadi viral. Melanie juga menyentil sikap oknum yang seenaknya mengunggah dan merekam video tanpa meminta izin orang yang bersangkutan. Karena menurut Melanie Ricardo, artis pun tetap memiliki hal privasi yang bersifat rahasia, dan artis juga manusia biasa yang tentu bisa merasa kesal hingga marah. Bahkan Melanie Ricardo juga mengakui ia juga pernah marah kepada karyawannya sendiri. Lebih lanjut, Melanie Ricardo juga menyoroti sikap oknum yang melihat artis hanya sebagai objek yang bisa bikin viral semata, dan akhirnya nekat merekam tanpa etika meminta izin terlebih dulu. Gila ya, orang-orang sekarang itu kayak udah nggak ada etika sama sekali ya. Nih kalian pasti sempat lihat ataupun mungkin sempat di FYP kalian ataupun di TikTok kalian sempat lihat nih video yang kemarin sempat bikin heboh. Jujur ini gue lihat linknya pertama kali, terus gue share di geng Menteri Ceria, dan gue juga termasuk salah satu yang shock. Kenapa? Karena ya terlepas banyak orang mungkin yang kayaknya, oh jangan-jangan nih adalah siasat Kelas 3 marketing, karena kan suka gitu tuh kadang-kadang. Tapi ya, kalau menurut gue sih enggak. Kenapa? Karena kita semua teman-teman juga kaget. Dan gue tuh jadi kepikiran gini, orang-orang sekarang tuh kayak udah gak ada etika sama sekali ya. Kayak segampang itu yang dipikirin tuh cuma gimana caranya gue bisa dapet konten, gue bisa FYP tanpa ada pemikiran bahwa dalam hidup bersosialisasi itu ada namanya etika. Terserah deh, lu berhadapan dengan artis kek, lu berhadapan dengan selebgram kek, lu berhadapan dengan orang yang mungkin bukan public figure kek. Cuma menurut gue ya, ini tuh harus banget mulai diingatkan bahwa walaupun sekarang orang tuh gila konten, bahwa walaupun semua orang itu megang smartphone, nggak bisa seenaknya lo main record video, terus udah gitu main posting ke sosial media tanpa minta izin dari orang yang bersangkutan. Kenapa? Karena menurut gue, ini tuh udah bener-bener tidak ada etika sama sekali. Misalnya, gue juga sering lihat, terlepas dari video yang kemarin lagi beredar ini, gue juga jadi kepikiran gini loh, kayak kita tuh kan kadang-kadang yang namanya bekerja, kita kadang-kadang kalau bersama dengan orang-orang terdekat, ya kita memang banyak hal yang diomongin. Dan walaupun kita public figure, ya ada waktu-waktunya dong kita juga marah, kita juga mungkin ada perasaan kesel, kecuali kita mungkin mengungkapkan kayak misalnya kata-kata yang kasar, binatang, apa segala macam. Ya maksud gue gini, gue juga suka gitu sama karyawan gue. Kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya menurut gue udah dikasih tau berkali-kali, terus kayaknya kok mandek, susah banget gitu loh, kok nggak ada perubahan, sedangkan ada banyak hal yang mungkin akhirnya jadi dirugikan. Gue juga marah, gue juga suka emosi, gue juga suka kesel gitu loh. Intonasinya tinggi, ya tapi kan bukan berarti itu jahat gitu. Artinya menurut gue yang bikin kita sekarang itu harus ekstra waspada adalah orang-orang yang model begini nih, yang apa aja diterobos, udah nggak ada lagi sopan santun, udah nggak ada lagi adabnya. Kenapa? Karena yang gue pikirin adalah gue melihat orang lain tuh bukan sebagai manusia sama manusia, tapi gue mikirnya bahwa orang lain itu adalah objek. Objek apa? Objek yang bisa membawa gue untuk bisa FYP di TikTok atau bisa viral di sosial media lainnya. Padahal kebayang nggak? Nih gue cuma mikir gini, kalau kita punya pegawai
yang mungkin ataupun teman-teman dari sekitar kita yang mungkin tiba-tiba merekam tanpa minta izin, ataupun nih gue suka gede adalah nge-live tanpa minta izin. Lu boleh nge-live, boleh banget, tapi lu harus ingat bahwa kita sedang ada dalam ruang privasi. Misalnya kita lagi ngumpul atau mungkin kayak kita lagi syuting, terus tiba-tiba lo ceklek, lo live, and then apapun yang diobrolin di ruang privasi itu kan berpindah kepada ruang publik, dan lo menyiarkan kepada banyak orang, kita juga gak dimintain izin. Nah, kebayang nggak bahwa kadang-kadang ada percakapan-percakapan yang sebetulnya sifatnya itu adalah privat, kita nggak mau share karena memang kita kan juga nggak tahu lo lagi nge-live Mali, kita nggak tahu ada orang lagi ngerekam, ada hal-hal yang mungkin bentuknya rahasia yang kita juga nggak mau share di sosial media, tapi akhirnya berpindah, akhirnya menjadi konsumsi publik karena ada orang-orang yang jujur kadang-kadang nggak tahu adab. Dengan sesimpel gini deh, lo boleh nge-live, lo boleh bikin konten, tapi izin dulu, nggak gampang, nggak susah kok, nggak pakai surat, nggak pakai macam-macam, nggak pakai birokrasi. Lo tinggal bilang, Mbak A, Mbak B, boleh nggak aku mau live dulu? Kalau kita ngerasa kayaknya nggak ada masalah apa-apa, nggak keberatan, go ahead. Jadi kita juga tahu ada orang nih yang sedang membuka ke ruang publik, jadi kita mulai menseleksi kata-kata atau hal-hal yang mungkin kita pengen share, karena kita tahu nih ada banyak orang yang mendengarkan. Kan juga walaupun kita artis, walaupun kita public figure, nggak semua juga dong isi perut kita orang juga harus tahu gitu kan. Nah, sekali lagi nih, gue nggak ngerti bentuk hukumnya seperti apa kalau di Indonesia, tapi menurut gue harus ada pengaturan sih. Kenapa? Karena kalau nggak, orang dengan seenaknya aja angkat smartphone-nya, main ngerekam tanpa minta izin dan main upload di sosial media. Yang gue takutin adalah ada pihak-pihak yang pada akhirnya merasa dirugikan. Dan jujur gitu ya, kita juga kadang-kadang jadi parno gitu, karena kadang-kadang banyak orang terdekat kita yang kita pikir kita bisa percaya, pada akhirnya juga bisa bocor juga kepada ruang publik, kepada masyarakat. Bukan berarti jadi parno, karena pada akhirnya mau lo artis, mau lo siapapun juga, apapun pekerjaan lo, ya lo cuma manusia, ya lo gak sempurna. Yang salah adalah kalau netizen berpikir bahwa artis, public figure, atau politikus, atau apapun harus rapi, harus bener, harus suci. Ya nggak bisa lah, nobody's perfect dude. Yang paling penting adalah ingat, walaupun zaman makin modern, tetap yang namanya adab, yang namanya etika itu nomor satu. Sepinter-pinternya lo, semaju-majunya zaman, teknologi, kalau nggak ada adab, berantakan pasti. Jadi teman-teman, pintarlah dalam menggunakan sosial media. Smartphone harus digunakan oleh smart person. Sebelum lo merekam sesuatu, sebelum lo memposting sesuatu, sebelum lo nge-live, ada baiknya kalau melibatkan orang lain, minta izin dulu. Nggak susah kok, oke? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh iya, gue lupa, kemarin tuh gue mau stage yang video Luna Maya lagi marah-marah sama karyawannya. Gue lupa banget, terus videonya udah gak tau kemana, tiba-tiba muncullah video Kak Melani ya. Jadi muncullah video Kak Melani, nah sini siapa sih? Melani Ricardo ya. Jadi muncullah video ini. Maksud gue ya, banyak banget komentar yang kayak, kok sampai segitunya sih, gue ikut orang luar negeri aja gak sampai segitunya gitu kan. Bos gue gak gini dulu. Gue teriak, itu namanya marahnya masih di taraf yang super wajar buat gue. Gue kerja di perusahaan udah 13 tahun 13 tahun yang gue kerja ya di perusahaan ini udah 13 tahun kerja sama orang Indonesia. Dan lo tahu kata-kata yang keluar ketika bos gue marah, kaki 5 juga bisa keluar, lo tau gak? Maksud gue kayak, dia tuh kerja sama orang, dimarahin cuma seperti itu, wajar banget. Mau banget gue kerja sama lu, namanya kalau marah cuma kayak gitu doang. Lo tahu nggak bos gue kalau lagi marah wajar itu boy, wajar gitu. Apalagi kalau kesalahan kita tuh fatal sampai merugikan perusahaan. Maksud gue perusahaan yang gaji kita ya, yang seharusnya mereka untung jadi rugi gara-gara lo kerjanya nggak pecus. Lo ngerti gak? Maksud gue kayak, ya walaupun itu mau S3 marketing kayak S4, S10, gue cuma mau nangkepin soal Luna Maya yang marah-marah. Itu wajar besti. Lo kerja tahun, mungkin anak Gen Z tuh maunya kalau salah, aduh gimana sih kamu gitu. Ya Allah, kerja aja lo di perusahaan nenek moyang lo. Sebel banget gua.